Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat yang berada di Pasaman Barat dan juga berada di perantauan, hari ini kita mengundang Bapak Kalaksa BPBD Pasaman Barat. Kita sudah lama dan rindu juga untuk berpodcast, dan hari ini kita akan berbicara yang tren, yang hangat terjadi di Pasaman Barat, yaitu tentang pemberlakuan PPKM level 3. Bersama kita telah hadir Pak Gustrizal SKM MPH, PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman Barat, yang kita rasa berwenang untuk menyampaikan tentang permasalahan PPKM dan juga segala hal tentang permasalahan itu. Selamat pagi Pak Kalaksa. Selamat pagi Pak Kadis. Makasih telah hadir bersama kami. Mudah-mudahan nanti pembicaraan kita berkembang, kita akan kupas untuk pemberitahuan atau pembelajaran masyarakat kita tentang COVID ini, agar menghindari sekarang Pak Kalaksa banyak terjadi hoak dan banyak terjadi pertentangan atau suatu siaran atau berita yang menentang tentang program pemerintah tentang penanganan COVID ini. Tentu agar terjadi pembenaran kembali tentang pelaksanaan COVID, tentu kita perlu mengupas-ngupas. Makin dikupas tentu makin banyak kita tahu dan masyarakat kita makin cerdas menanggapinya. Baiklah Pak Kalaksa, kita mulai dari pencegahan COVID ini, pemutusan mata rantai COVID-19 di Pasaman Barat. Langkah-langkah apa saja yang sudah kita lakukan? Silakan Pak Kalaksa. Terima kasih Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat kita terkait dengan permasalahan COVID di Pasaman Barat. Jadi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan penanganan COVID di Pasaman Barat, jadi dapat kami sampaikan di sini bahwasanya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat itu sudah. Sebelum dilanjutkan Pak Kalaksa, agar suaranya Pak Kalaksa bisa lebih full, tolong, kita sudah jarak nih, sudah jarak 1,5 meter, makanya kita podcast, kita buka sedikit maskernya. Silakan Pak Kalaksa. Ya, terima kasih. Maaf Pak, mungkin karena pertimbangan jarak, mungkin saya buka aja masker. Jadi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penanganan COVID-19 ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, sejak awal adanya COVID di Indonesia dan juga di Pasaman Barat, pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penanganan ini. Yang pertama adalah kita langsung melaksanakan berupa rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama forum komunikasi daerah dan juga OPD terkait dengan penanganan COVID ini, dan ini direalisasikan dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasaman Barat. Tahun 2020. Tahun 2020 itu sekitar bulan Maret. Jadi kita mulai bergerak dari situ. Kita melakukan berbagai upaya, terutama tentu mengantisipasi penyebaran. Kita melakukan berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyebaran COVID di Indonesia. Nah, itu sekitar bulan April itu mulai ada kasus COVID di Pasaman Barat. Kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghambat penyebaran COVID itu melalui kegiatan tracing dan tracking. Jadi dalam hal ini kita terutama dari pihak-pihak Dinas Kesehatan dengan jajarannya dan juga dibantu dengan elemen-elemen dari TNI dan Polri, kita melakukan tracing dan tracking di lapangan.
Dari sebanyak itu langkah yang kita lakukan sampai sosialisasi, koordinasi dan juga melakukan kegiatan tracking dan seterusnya. Sekarang istilah baru PPKM. Ya. Ini barang-barang baru pula Pak Kalaksa. Ya. Dulunya disebut PSBB. 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 Ya. Ya, PSBB. Kami tentu yang tidak teknis betul tentang itu tentu tidak bisa mengerti apa yang PPKM dan apa yang PSBB. Ya. Di mana letak bedanya itu? Apa kas-kas dari masingnya? Ya. Silakan Pak Kalaksa. Jadi yang pertama tentu kita lihat dari segi istilah. Ya. Ya. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu Ya. istilah, Pak. Kalau untuk PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tentu dari istilah ini kita bisa melihat perbedaannya. Yang pertama adalah kalau untuk PSBB itu dilakukan namanya pembatasan terhadap suatu kegiatan tertentu. Atau daerah Artinya tertentu. kegiatan tertentu masyarakat itu dilakukan pembatasan yang ketat. Misalnya pada waktu PSBB kita melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang keluar dari wilayah kita. Ini untuk memutus rantai-rantai dan juga penyebaran baik dari luar maupun dari dalam kabupaten kita. Jadi lakukan penyekatan. Nah, itu kegiatan itu bisa dilakukan kalau ada hal-hal yang penting dan mendesak sesuai dengan aturan. Misalnya masyarakat kita yang keluar daerah ada yang meninggal atau sakit atau mungkin ada beberapa urusan yang tidak bisa harus dilakukan di luar. Itu PSBB. PSBB. PPKM. Nah, kalau PPKM ini dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas. Terbatas, Pak. Berarti bentuk dari semua kegiatan itu tidak semerata diberhentikan gitu. Ya, jadi dibatasi betul. sesuai dengan kualitasnya atau sesuai dengan dampaknya ya. Ya, betul. Berarti ya. Jadi di dalam hal ini beberapa kegiatan itu ada yang dibatasi, kemudian ada yang tidak boleh. Nah, itu kuncinya. Jadi beberapa kegiatan itu dipilah-pilah. Ada yang dilarang betul, ada yang dibatasi. Betul, Pak. Kalau pembatasan berarti persentase gitu ya. Ya, betul. Kalau yang dilarang makanya ditunda untuk sementara waktu. Ya, gitu, betul. Pak, ya. Ya. Kemudian lagi yang baru kami dengar Pak Kalaksa, Ya. level-level ini, level 1, 2, 3, 4. Kata orang kemarin ini Pasaman Barat masuk level 4. Ya. Sekarang dalam edaran Pak Bupati masuk level 3. Ya. Dan level-level itu apa klasifikasinya itu Pak? Ya. Jadi mungkin untuk koreksi, Pak. Ya. Di dalam PPKM ini sebenarnya telah 2 kali berbeda kriteria. Iya. Jadi yang pada waktu awal sesuai dengan Indagri nomor 1 tahun 2021 Ya. tingkat itu dibedakan, tingkat daerah itu dibedakan berdasarkan zona. Ya. Ada yang merah, oranye, kuning dan hijau. Nah, dan ini berkembang sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilakukan. Itu diubah dengan level ya. Paling tertinggi dan paling ketat pembatasannya adalah level 4. Paling ketat level 4. Ya, level 1 berarti paling ASEAN. rendah. Ya. Jadi ada level 4, level 3, level 2, level 1. Nah, sejak ditetapkannya level ini, Pasaman Barat itu berada di level 3. Di Provinsi Sumatera Barat ada satu daerah yang Tunggu dulu. Ya. Level 4 yang paling tinggi, Ya. paling ketat. Ya, paling ketat. Oh, penafsiran saya level 4 itu malah yang paling longgar. Tidak, Pak. Oh, berarti
kemarin Pasaman Barat selama ini level 3. Iya. Dan sampai saat ini level 3. Iya, level 3. Jadi di Provinsi Sumatera Barat yang level 4 itu sampai sekarang hanya Kota Padang. Kota Padang level 4. Ya. Pariaman kemarin merah apa level 4 juga tuh? Sekarang level 3, Pak. Level 3. Masuk dalam level 3. Tapi dalam kategori pewarnaan kemarin dia merah kan? Iya, jadi di dalam penilaiannya ini ada perbedaan-perbedaan. Kalau untuk yang level-level ini disarankan atas asesmen atau penilaian dari Kementerian Kesehatan, itu melihat kepada peningkatan kasus, kemudian juga nanti ada perkembangannya, peningkatan jumlah kasus, perkembangannya juga dinilai. Ada beberapa item yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus COVID yang ada di daerah. Jadi yang menentukan level adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dan itu dituangkan. Yang kita lakukan. Ya, dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Iya, iya. Terkait evaluasi dengan. Sekali berapa tuh Pak? Ya. Sekali berapa evaluasinya tuh? Ya, jadi evaluasi ini sekali seminggu Pak. Oh, sama dengan pewarnaan kemarin sekali seminggu. Ya, juga. sekali seminggu. Jadi setiap minggu nanti akan dilakukan asesmen lagi oleh Kementerian Kesehatan. Nanti akan ada beberapa hal atau mungkin beberapa daerah yang ada turun, ada yang naik. Nanti berdasarkan nanti dari asesmen. Pak Kalaksa. Ya Pak. Kita kan PPKM level 3. Ya. Apa-apa saja yang dilarang dan apa-apa saja yang dibatasi itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Apakah Pasaman Barat sudah membuat keputusan terhadap ini? Ya. Silakan Pak Kalaksa. Terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk penetapan PPKM ini mulai dari Inmendagri nomor 1 tahun 2001 sampai terakhir kemarin Inmendagri nomor 32 tahun 2021. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekaitan dengan level daerahnya masing-masing. Ya. Jadi untuk yang level 3 Pasaman Barat itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberlakuan PPKM di Pasaman Barat. Itu melalui surat edaran Bupati Pasaman Barat nomor 136 tahun 2021. Tanggal 10. Ya, tanggal 10 Agustus 2021. Nah, dalam surat edaran ini kita mengacu kepada panduan yang ada dari Inmendagri. Pemberlakuan sejak tanggal berapa nih Pak? Ya, jadi pemberlakuannya itu sejak ditetapkan tanggal 10. Tanggal 10 sudah jalan. Ya, tanggal 10 sudah jalan. Nah, jadi beberapa hal yang terkait dengan pemberlakuan PPKM di Pasaman Barat, yang utama mungkin kita lihat. Yang sifatnya apa dulu Pak? Yang sifatnya pembatasan. Ya, yang dilakukan pembatasan yang pertama itu masalah pembelajaran tatap muka. Oh, tatap muka. Ya, tatap muka. Nah, posisinya gimana tuh pembatasannya? Jadi untuk Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan surat edaran kita ini itu dilakukan pembatasan 50% tatap muka. Berarti dalam kelas itu berada siswa 50% dan 50% untuk putaran berikutnya atau urusannya ya. Jadi ini dalam rangka untuk menghindari kerumunan siswa di lokal, kemudian interaksi yang dekat antara siswa-siswa. Jadi diharapkan nanti dengan pemberlakuan 50% ini penularan bisa diminimalisir. Berarti kalau 50% bisa kita bayangkan antara seorang anak dengan seorang anak lain dijarakkan dengan bisa berjarak. Bisa berjarak. Bisa 1,5 meter gitu ya. Kalau misalnya di dalam satu lokal itu ada 35 anak, ya berarti sekitar 17 orang. 17 itu berjarak. Itu bisa jaraknya bisa berjarakkan itu. Itu tentang pendidikan. Kemudian juga nanti masalah pendidikan juga kami pakai sedikit Pak. Ini mungkin sesuai dengan perkembangan bagaimana pengaturan ini, apakah masih
50% tentu melihat perkembangannya nanti di kasus Ya, kita di ada Pasaman Barat. evaluasi. Tapi Ya. saat ini dinyatakan Ya. untuk pendidikan 50% tetap muka di Ya. tiap level. Ya, di tiap Mulai level. dari Kalau untuk PAUD, Untuk PAUD? khusus PAUD beda Pak. Nah, beda itu untuk PAUD 33%. Oh, berarti beda. 33% kehadiran. Ya, per 33% dari kapasitas. Ya, itu yang bisa dipakai berarti Ya. sepertiganya lah ya. Ya, sekitar dari sepertiga anak kapasitas. yang Yang 50% SD sampai ke atas. SD sampai CLTA juga perguruan tinggi. Termasuk perguruan tinggi, iya. berlaku 50%. Kemudian pembatasan yang lain, Pak. Jadi yang untuk pembatasan yang lain di sini juga diatur tentang pelaksanaan WFH, work kerja. from house atau bekerja dari rumah. Ya, ya. Dan dalam surat edaran kita menetapkan bahwasanya untuk WFH itu sebanyak 75%. 75% di rumah atau 75% di kantor? Ya, berarti 70 5% di rumah. bekerja dari rumah WFH 25% di di kantor. Nah, ini nanti diatur oleh Seluruhnya. ya masuk instansi pemerintah, kemudian juga swasta dan BUMN BUMD, kecuali nanti ada pelayanan kesehatan. Oh, yang esensial. Ya, esensial pelayanan kesehatan, kemudian juga OPD atau instansi yang penanganan langsung COVID. Ya. Nah, ini dikecualikan dalam aturan ini. Dikecualikan, ya. Nah, untuk pengaturan lebih lanjut nanti akan ada aturan dari surat edaran lagi dari Bupati yang diatur secara teknis Ya. melalui BKPSDM. Nah, gitu. Ya. Kemudian juga untuk pembatasan kegiatan lain untuk rumah ibadah. Oh, rumah ibadah. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan? Untuk rumah ibadah itu dibatasi maksimal 50%. Oh, rumah ibadah itu kapasitas 100 bisa masuk 50. Ya. Kemudian di antara mereka sholat itu pakai Jadi di dalam hal ini juga dicantumkan ada jarak antar jemaah. dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Jadi nanti pengelola rumah ibadah ini memberikan tanda Ya. baik di saf bagi yang beragama Islam berarti di saf. Nanti kalau di gereja Berarti dia pakai karpet atau bisa atau langsung pakai Ya. keramik? kalau untuk yang di masjid atau musala itu tidak pakai karpet, disediakan karpet. Jadi memang disarankan jemaah itu membawa peralatan sendiri di rumah. Ya. Sajadah, kemudian juga Al-Qur'an ataupun yang keperluan lain itu dibawa dari Dia rumah. tidak bawa karpet, tidak pakai karpet. Jarak antara saf satu dengan satu ada ruang di antaranya. Iya, nanti jaraknya akan ditentukan oleh pengurus masjid, akan diberikan tanda gitu. Di samping dilengkapi dengan cuci tangan dan lain-lain. Ya, betul, Pak. Dan pakai Ya. Sesuai dengan protokol sesuai dengan protokol prokes, kesehatan, ada masker, kemudian juga ada disediakan cuci tangan dan kalau perlu hand sanitizer itu. Hand sanitizer ya. Iya. Kemudian yang pencegahan yang lain, Pak. Ya. Jadi untuk yang lain untuk kegiatan-kegiatan misalnya warung makan, ini bisa dibuka. Warung makan bisa dibuka. Ya, bisa dibuka dengan pengaturannya nanti bahasanya paling lama untuk melayani makan di tempat itu jam 21, jam 9. Jam 9 malam Ya, paling lama. dengan kapasitas 50%. Dan orang duduk 50%. Ya, jadi 50% kapasitas dari kapasitas rumah makan itu boleh makan di tempat. Boleh makan di tempat Sampai jam 9. sampai jam 9. Lewat jam itu sampai tutup itu dengan pelayanan dine-in atau diantar gitu. Ya, itu warung makan. Ya, tidak boleh lagi makan di tempat. Berarti warung makan Ya. boleh melayani di tempat dengan kapasitas 50%. 50%. Kemudian waktunya Sampai jam 9 21. malam. Ya, atau jam 9 malam. Ya. Ya. Terus apa lagi yang pembatasan, Pak? Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proyek, misalnya Ya, infrastruktur ya. tempat infrastruktur
itu tetap bisa dilakukan 100% dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tetap menganut unsur protokol kesehatan. Tukang, para pimpro, para apa boleh bekerja seperti biasa, tapi dengan prokes. Protokol kesehatan yang ketat, gitu. Lanjutkan. Nah, itu beberapa hal. Kemudian juga untuk transportasi umum, misalnya bus, kemudian travel, itu kapasitas maksimalnya 70% dari 70%. penumpang. Ya, 70% penumpang. Misalnya muatannya 9, dia bawa 6. Ya, sekitar itulah. Ya. Nah, sekitar itu. Ya. Jadi diharapkan nanti ada jarak di antara penumpang itu. Itu yang pencegahan, yang pembatasan. Itu beberapa pembatasan yang diterapkan kepada masyarakat. Yang tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi ini yang penting juga masyarakat ketahui, yang tidak boleh sama sekali. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan pada area publik. Nah, misalnya di tempat-tempat wisata, taman, ini memang tidak diperbolehkan. Artinya pelaksanaan di tempat publik, tempat umum. Ya. Berarti seperti kita objek wisata kita di Sasak, Ya. di Air Bangis, Ya. dan juga di tempat kerumunan fasilitas umum lain ditutup Sementara. Ya. Kemudian Itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan seni budaya, sosial kemasyarakatan lain itu juga tutup. Dihentikan Seni sementara. budaya kayaknya pertunjukan kesenian, Ya, pertunjukan organ kesenian, tunggal, organ tunggal semacam. kemudian lomba-lomba, Ya, lomba betul. kesenian ditiadakan, Ditutup sementara. sementara. Kemudian juga kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga. Event olahraga. Ya, baik itu kegiatan olahraga yang dihadiri oleh penonton maupun tidak. Termasuk yang tidak dihadiri. Ya. Juga ditutup. Tidak boleh, tidak Ditutup sementara ya, waktu. kemudian ditutup sementara. Jadi Misalnya, untuk event-event olahraga kita tidak. Volleyball, bola kaki dan segala macam olahraga ditiadakan. Ya. Sifatnya yang perlombaan. Ya. Ya. Kemudian yang penting ini yang mungkin menyangkut kepada masyarakat banyak itu adalah masalah resepsi pernikahan. Pernikahan. Ya, resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan. Ini yang Jadi menarik. agak menariknya. Jadi untuk resepsi pernikahan sesuai dengan kebijakan daerah kita, Pak Gadis, itu untuk sementara dihentikan dulu. Dihentikan sementara Tidak waktu. diakomodir, ya. Dimanapun lokasinya. Dimanapun lokasinya di seluruh Walaupun Kabupaten Pasaman Barat. di perkampungan, maupun di Ya. jalan umum, maupun di perkotaan ataupun di pedesaan, Ya, tetap dihentikan sementara. Tapi nikah boleh. Kalau menikah boleh. Boleh. Nah, itu sesuai nanti ada aturan lagi yang mengatur tentang pernikahan di KUA itu mulai keputusan dari Menteri Agama. Ya, Ada artinya dihadiri oleh 2 orang saksi Ya, dan 5 kemudian, masing-masingnya ya. dari perwakilan keluarga. Ya. Ya. Kemudian waktu pemberlakuannya kan mulai tanggal 10 nih Pak. Ya. Berakhir sampai tanggal apa tuh? Sampai tanggal berapa tuh? Jadi untuk aturan ini kita belum menetapkan ini. Berakhirnya tergantung nanti dengan perkembangan kasus kita, Pak. Berarti kita buat lagi edaran. Ya, kita buat lagi edaran terkait ini. Apakah kasus kita menaik ataupun ada kecenderungan penurunan, nanti kita lakukan perubahan lagi. Jadi mengikuti kondisi. Pak. Ya, karena kita kan tidak bisa menentukan apakah kasus kita ini naik atau tidak. Ya. Artinya kita tetapkan dari tanggal 10 sampai waktunya landai, baru dibuatkan lagi pemberhentiannya. Perkembangannya sebenarnya perkembangan kita sama 2 bulan terakhir ini bagaimana nih Pak? Kenapa kok kita keluarkan edaran ini kan? Gimana perkembangannya nih? Ya. Jadi memang perkembangan kasus COVID di Pasaman Barat 1 bulan terakhir ini memang luar biasa. 1 bulan terakhir 1 bulan terakhir. Ya. Pada hari ini yang terakhir data yang kami lihat, bahwasannya itu jumlah total kasus sebanyak 2030. Jumlah total 2 tahun. Ya, sejak awal adanya kasus pertama sampai saat sekarang sudah 2030 orang warga Pasaman Barat yang
terkonfirmasi positif. Konfirmasi Nah, positif. itu artinya. Dari angka tersebut yang sembuh sebanyak 1.217 Ya. atau sekitar 59%. Ya. Nah, ini kalau untuk tingkat kesembuhan, kalau kita lihat bandingkan dengan angka provinsi maupun nasional, kita cukup rendah ya Pak. Rendah. Ya, rendah. Jadi Rendah diharapkan, tingkat kesembuhannya. ya, kalau untuk Sumatera Barat itu sekitar 80%-an. Ya. Kenapa rendah? Karena pada sejak Juli sampai dengan Agustus ini, di samping peningkatan jumlah kasus yang tajam, juga peningkatan jumlah yang meninggal, Pak. Yang meninggal dunia. Meninggal banyak kali Pak ya. Ya, total sampai saat ini sebanyak 123 orang Yang meninggal yang meninggal. dari 2 tahun yang lewat. Ya, dari awal sampai sekarang itu sudah 123 orang. Nah, kita bandingkan Pak dengan data yang ada di bulan Juli pada tanggal yang sama, itu meninggal sebanyak 76 orang baru Pak. Jadi artinya selama 1 bulan terakhir sudah meninggal sebanyak 47 orang. Dalam sebulan terakhir. Ya, 47 orang Ngeri. masyarakat kita yang terkonfirmasi positif. Ngeri itu, ngeri. Ya. Itu peningkatan sekitar 61%. Ini memang suatu hal yang cukup miris ya Pak. Ya. Nah, jumlah kematian di Kabupaten Pasaman Barat Meningkat tajam. meningkat tajam Dan selama 1 bulan angka-angkanya pun terakhir. meningkat. Hari-hari tertentu sampai 70, 60, Ya. 70, 20, Untuk jumlah 60, konfirmasi 25. positif ada yang mencapai 70 orang, 60 orang. Dan meninggal dalam sehari ada Meninggal 6 orang. yang paling tinggi itu 6 orang Pak. Meninggal. Ya, itu meninggal 6 seminggu yang orang. lewat itu 6 orang 1 hari. Dan hampir tiap hari ada yang meninggal. Hampir tiap hari dan jumlah tidak satu Pak. Minimal 1. Minimal 1. Ya. Memang apa? Perlulah suatu tindakan yang tegas dari Ya, pemerintah betul. daerah. Jadi itu makanya pemerintah daerah memberlakukan ini, pemberlakuan PPKM ini diharapkan kasus-kasus positif COVID dan meninggal bisa kita tekan, Pak. Ya. Itu kita harapan kita, dan juga tentu perlu dukungan dari masyarakat tentunya. Satu lagi Pak, sebelum sebelum statement Bapak, yaitu ini keluhan dari masyarakat nih Pak. Ya, Pergi berobat ke rumah sakit, ya, khususnya yang akan dirawat, itu harus buat pernyataan bersedia diperiksa COVID. ya. Ini menakutkan bagi masyarakat. Ya. Nah, gimana tuh Pak Ya. penjelasannya Pak? Jadi mungkin perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, tindakan yang dilakukan di unit-unit pelayanan kesehatan Ya. ini sudah sesuai dengan protokol protap ya, prosedur tetap yang ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan. Ini adalah dalam rangka untuk melindungi tenaga kesehatan kita. Nakes-nakes kita. Ya, jadi sudah banyak tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID, Pak. Penularan melalui pasien. Nah, ini tentu perlu ada upaya bagaimana nanti pejuang-pejuang ini tidak semakin banyak berguguran. Ya. Karena nanti kalau memang sudah banyak yang berkurang tenaga kesehatan ini, bagaimana lagi masyarakat nanti yang untuk mulai pelayanan, kan gitu Pak. Dia bisa memperkecil. Ya. Ya, ya. Terakhir, ini terakhir nih Pak. Statement Bapak yang diharapkan kepada masyarakat. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kami harapkan kepada masyarakat, yang pertama selalulah untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, mengikuti arahan dan juga ketentuan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini dalam rangka untuk menurunkan jumlah kasus COVID di negara kita dan juga di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi kami mohon dalam hal ini kerjasama dari masyarakat seluruh Pasaman Barat agar bisa menaati protokol kesehatan ini. Ini yang penting, Pak. Ya. Yang jelas menaati protokol kesehatan, berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan dan menjaga imun. Nah, itu.
Makasih Pak Kalaksa. Ya. Kita sudah setengah jam lebih berbincang-bincang, menarik dan banyak hal yang perlu diserap oleh masyarakat tentang butiran-butiran yang penting agar bisa permasalahan COVID ini selesai. Baiklah para pendengar atau penonton YouTube Diskuminfo Pasaman Barat, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.